Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Sukmadewi, saya dari PBSA Siang. Pertama-tama, mari kita panjatkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar kata corona atau COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu coronavirus atau COVID-19. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Virus jenis baru ini menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar sangat cepat dan bahkan hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk, pilek, hingga sakit tenggorokan dan sakit kepala. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan coronavirus. Gejala-gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Lanjut, yang ketiga, saya akan menjelaskan penyebab virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Sebagian besar kasus coronavirus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang dikeluarkan saat penderita batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang daya tahan tubuhnya lemah, perokok, orang yang memiliki penyakit tertentu. Lanjut guys. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pandemi COVID-19 di bidang kesehatan. Perkembangan pandemi COVID-19 terjadi begitu cepat penularannya, meluas ke berbagai negara dalam waktu yang singkat. Bahkan berdampak ke semua aspek kehidupan, baik perekonomian maupun kesehatan. Dilihat dari dampak negatifnya, pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, rumah sakit kewalahan.
Rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 kewalahan menampung pasien sampai saat ini. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tidak dapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Kedua, nakes atau tenaga kesehatan tertular. Tenaga kesehatan beresiko tinggi tertular COVID-19 jika tidak menggunakan perlindungan APD sesuai tingkat perlindungannya. Yang ketiga, pasien COVID-19 depresi. Pasien juga merasa cemas, takut, bahkan depresi. Rasa takut ini bisa karena belum jelas obatnya maupun kesepian akibat isolasi sehingga tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Dilihat dari dampak positif pandemi saat ini, yang pertama, masyarakat lebih peduli. Kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. Kedua, kesadaran masyarakat dalam berolahraga. Kehadiran COVID-19 ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga. Tak hanya itu saja, dampak virus corona ini berdampak juga pada dunia pendidikan, seperti sejak virus corona penyebarannya sangat cepat sehingga pemerintah memutuskan melakukan upaya pembelajaran dari rumah atau daring dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Namun ada juga faktor penghambat seperti handphone, biaya jaringan internet, dan ekonomi orang tua, bahkan jaringan internet pun susah di lingkungan mereka. Lanjut, dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19, sejumlah negara termasuk Indonesia telah mempersiapkan vaksin. Pemerintah Indonesia telah memesan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech. Vaksin buatan perusahaan farmasi asal negeri tirai bambu ini rencananya akan menjadi vaksin virus corona pertama yang tersedia di Indonesia. Tapi tak banyak yang belum mengetahui seluk-beluk vaksin tersebut. Sejatinya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech ini dibuat dengan metode virus yang telah dilemahkan. Ini termasuk cara yang paling umum dalam upaya membuat vaksin, yaitu saat virus dimatikan, lalu partikelnya dipakai untuk membangkitkan imun tubuh. Lewat cara tersebut, tubuh bisa belajar mengenali virus penyebab COVID-19 tanpa harus menghadapi resiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis atau 2 kali suntikan. Uji klinis tahap 1 dan 2 vaksin Sinovac Biotech sudah sejak bulan April hingga Mei 2020. Hasilnya juga telah dipublikasikan di jurnal Ilmiah pada 17 November 2020. Dengan kesimpulan telah menjalani uji klinis tahap 3 di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, lanjut. Vaksin COVID-19 dimulai awal 2021. Mengenai pelaksanaannya, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa pihaknya menargetkan program vaksinasi akan dimulai pada bulan Januari 2021. Selanjutnya, proses vaksinasi nantinya akan dilakukan secara bertahap hingga hampir semua masyarakat mendapatkan vaksin tersebut. Distribusi vaksin akan dilakukan melalui Bio Farma ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selanjutnya, vaksin akan didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan,
baik puskesmas maupun rumah sakit. Yang terakhir, cara pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan yang berbahan alkohol. 2. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. 3. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut. 4. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan. Yang kelima, jangan keluar rumah jika tidak enak badan. Yang keenam, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis atau ke dokter. Yang ketujuh, selalu menggunakan masker. Nah, sekian dari video pembelajaran saya yang bertema COVID-19. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon permaklumannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.